adik-adik biak Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Rembang. Bagaimana kabarnya? Kakak harap adik-adik sehat semua. Adik-adik, hari ini hari Minggu biasa yang ketiga. Adapun tema biak pada hari ini adalah Yesus memanggil kita untuk mengikutinya. Marilah sebelum kegiatan Bina Iman kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas cintamu yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Berkatilah, bimbinglah, dan sertailah kami selalu, agar kami tetap setia menjadi pengikut-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Danau Galilea. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus.
dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Nah, adik-adik, setelah kita tadi berdoa, menyanyi bersama, kemudian melihat video tentang Yesus memanggil murid yang pertama, marilah kita mendengarkan renungan. Karena mempunyai pertanyaan, adik-adik masih ingat ya, yang pertama kali dipanggil Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya siapa ya? Yang tadi sedang mencari kan? Nah, ini Kak Rena punya gambarnya. Nah, ini adalah Simon Petrus, yang disebut dengan Petrus si batu karang. Dia punya saudara yang nama siapa tadi? Nah, ini namanya Andreas, ya, gagah ganteng ya. Ini. Kemudian lagi ada Yakobus. Nah, ini Santo Yakobus sedang membawa buku ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Yohanes. Ya, Yohanes ini murid yang paling dikasihi karena dia masih muda. Pada waktu dipanggil Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya, dia masih muda sekali, baru berumur 18 tahun. Nah, ini ya adik-adik. Nah, adik-adik, dalam karya penyelamatan, Tuhan Yesus membutuhkan kita semua, ya, membutuhkan bantuan kita semua, melibatkan banyak orang. Tuhan Yesus dalam karya penyelamatan tidak hanya memanggil para rasul, tetapi ada Romo, kemudian Buder, suster, kakak-kakak pendamping, dan juga adik-adik. Nah, tugasnya Romo adik-adik tahu? Ya, membawa kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan untuk mendapatkan keselamatan dengan misa, kemudian melayani sakramen-sakramen. Tuh, kemudian ada yang bertugas dipanggil untuk menjadi suster, buder, kakak-kakak pendamping juga dipanggil untuk mewartakan kasih Allah kepada adik-adik semua. Adik-adik juga dipanggil oleh Tuhan Yesus. Adik-adik mau enggak menjawab ya? Iya, dengan cara mendengarkan firman Tuhan, ikut biak. Di masa pandemi ini, adik-adik bisa melaksanakan panggilan Tuhan dengan rajin berdoa, rajin belajar, membantu orang tua, seperti yang dicontohkan oleh orang Samaria. Nah, juga melaksanakan aturan-aturan yang ada di pemerintahan. Ada contohnya di masa pandemi ini melaksanakan 3M, memakai masker, kemudian cuci tangan, dan juga jaga jarak. Nah, begitu juga kalau di rumah kita melaksanakan aturan-aturan yang ada di rumah, menuruti aturan orang tua. Nah, adik-adik, semoga dengan menjawab ya dari panggilan Tuhan Yesus,
banyak orang mengalami sukacita dan juga banyak orang yang diselamatkan. Nah, adik-adik, sekarang kita lanjutkan dengan aktivitas bersama dengan Kak Susan. Dan nanti pada akhir dari kegiatan Bina Iman ada berkat dari Romo Sony. Sampai jumpa. Kita jumpa lagi. Nah, sekarang waktunya kita aktivitas. Aktivitas kita hari ini, kita akan membuat hiasan dinding. Bahan-bahan yang kita perlukan. Pertama-tama kita membuat perahu dulu ya. Kita ambil kertas origaminya. Caranya seperti ini. Kita lipat segitiga. Setelah itu kita buka. Nah, kita buat seperti ini. Nah, ini ada garis yang segitiga tadi, kita ambil yang tidak ada garis tengahnya. Kita lipat. Kita lipat. Nah, setelah itu kita lipat jadi dua. Garis yang tadi, kita segitiganya, kita tarik ke atas. Yang satunya juga. Nah, setelah seperti ini, kita ambil salah satu, kita lipat ke bawah. Yang satu dibiarkan saja. Lalu kita ambil sedikit, kita taruh ke atas seperti ini. Setelah itu yang lipatan di luar kita masukkan ke dalam. Nah, jadinya seperti ini. Setelah itu yang bawah kita lipat ke atas. Nah, sudah jadi perahu layar. Sekarang kita buat orangnya. Kita ambil kertas lipat, kita lipat jadi dua. Lalu kita lipat lagi. Nah, seperti ini. Yang bagian tidak ada lipatannya, kita gambar setengah lingkaran seperti ini. Lalu kita buat tangan. Ini kita buat kakinya. Setelah itu kita gunting. Kita buka. Nah, jadi orang. Sekarang kasih mata. Hidung bisa kasih mulut. Nah, setelah orang jadi, kita ambil lagi perahunya yang tadi. Yang bagian depan bisa kalian tulis, ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Nah, setelah ini selesai, bisa kalian lem. Kalian ambil kertas buffalo separuh ya, separuh kertas buffalo. Bisa kalian lem. Seperti ini. Nah, orangnya yang kalian lem kakinya saja ya. Kalian masukkan seperti ini. Yang satu juga. Kalian masukkan sebelah sini. Nah,
ambil tali, ini ditali ujung tali ujungnya. Satunya juga. Nah, setelah itu bisa kalian kasih lem ujung ini, anggap saja pancing ya. Kalian lem di tangannya orang tadi. Yang satunya juga kalau kepanjangan bisa dipotong panjangnya. Seperti ini. Bisa kalian potong ini kepanjangan. Nah, setelah itu kalian ambil peligang kertas. Nah, seperti ini. Ini bisa kalian bentuk ya, sesuai kalian pengennya dibentuk apa. Seperti ini. Nah, ini boleh juga kalian kasih hiasan, ombaknya. Ini dikasih ikan juga boleh. Terserah kalian. Nah, itu kita ambil tali lagi. Kita masukkan lagi ke tali. Nah, biasanya sudah jadi hiasan dinding. Aktivitas kita hari ini sudah jadi adik-adik. Bisa kalian gantung di pintu atau di dinding. Aktivitas kita selesai. Sebelum mengakhiri biak ceria hari ini, kita minta berkat dulu dari Romo ya. Selamat pagi adik-adik yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Romo berharap adik-adik beserta dengan keluarga sehat semua ya. Hari ini kita hari merayakan Ekaristi hari Minggu biasa yang ketiga. Tadi kita juga telah mengikuti sekolah minggu, kita telah bernyanyi, beraktivitas seperti biasa dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam firman Tuhan kita diajak untuk mendengarkan Tuhan yang memanggil para murid-murid yang pertama. Kita semua, Romo, adik-adik, kita juga menerima panggilan itu. Yuk kita mohon berkat Tuhan di akhir sekolah minggu kita, agar kita juga dapat menjawabi panggilan Tuhan itu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian beserta dengan orang tua, seluruh keluarga, juga semua orang yang kita doakan diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu.